terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang saya hormati Ibu, yang saya sayangi Kakanda Ibu Kabid Perindustrian, yang saya hormati dari Kementerian Perindustrian, dan yang saya banggakan teman-teman pelaku usaha yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, menimba ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kalau tadi Pak Kadis menjelaskan apa itu industri kecil menengah, itu adalah kegiatan usaha tak. Dari versi saya, PTSP itu adalah bentuk dari legalitas kegiatan usaha tak setelah kegiatan usaha tak terbentuk. Nah, saya langsung saja, perizinan berusaha, dulu kita kenal perizinan berusaha itu adalah surat izin usaha perdagangan, SIUP. Itu dulu Bapak Ibu, tapi sekarang berubah nama menjadi perizinan berusaha sesuai resiko, itu nomor induk berusaha. Lanjut. Ya, ini apa itu yang menerbitkan nomor induk berusaha? Nomor induk berusaha sekarang bisa kita akses di mana saja Bapak Ibu. Perizinan berusaha bisa kita dapat dalam jangka waktu hitungan menit, karena ini kan online, apalagi resiko kegiatan usaha itu resiko rendah. Jadi kegiatan usaha ditentukan dengan resiko berbasis resiko. Nah, untuk industri kecil menengah, dari kegiatan usaha baking roti, untuk menjahit itu termasuk dalam skala usaha resiko rendah. Nah, apa itu OSS? OSS adalah aplikasi yang dibentuk oleh lembaga kementerian dan Kementerian Investasi untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan izinnya di mana saja. Nah, itu by sistem Pak, perizinan terintegrasi secara elektronik namanya. Nah, OSS ini dalam pengembangannya dibentuk di tahun 2018. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, TDP, dulu ada TDP, ada SIUP. Nah, sekarang digantikan dengan nomor induk berusaha. TDP itu digantikan nomor induk berusaha sebagai tanda daftar tak, sebagai tanda daftar bahwa kegiatan usaha tak, misalkan industri roti dengan nama ini didata sesuai dengan yang di KTP, itu terdaftar di OSS. Lanjut. Ya. Perizinan berusaha berbasis resiko sudah ditentukan di dalam PP nomor 5 tahun 2021. Ketika kita melakukan pendaftaran di OSS, memasukkan data-data tak, nama, alamat, berapa modal tak, lokasinya di mana, bidang usaha tak apa, misalkan industri roti, itu akan kelihatan di sistem. Oh, atas nama Bapak ini, Bapak A, melakukan pendaftaran kegiatannya industri roti, resikonya kecil Ji, sedikit Ji. Nah, itu izin tak akan terbit nanti secara otomatis berupa nomor induk berusaha. Perizinan berusaha di masing-masing sektor ditentukan dengan klasifikasi baku lapangan usaha. Klasifikasi baku lapangan usaha itu mencakup data kegiatan usaha di sektor, di semua sektor. Nah, yang kita bahas hari ini adalah sektor perindustrian. Lanjut. Nah, kategori pelaku usaha OSS ini
bisa membagi dua kategori, ada untuk usaha perorangan, ada untuk yang berbadan hukum. Nah, usaha perorangan di sini yang tidak memiliki akta pendirian, seperti Bapak Ibu yang hadir saat ini, kita perorangan, kita menjadi direkturnya, kita menjadi karyawannya, menjadi usaha perorangan. Kalau yang berbadan hukum itu kegiatan usaha yang terlampir dalam akta pendirian yang dimana dibantu oleh notaris. Kita datang notaris, Pak Notaris, mohon untuk saya dibantu dibuatkan akta pendirian kegiatan usahaku sekian, modal usahaku 10M, 5M. Nah itu kalau banyak karyawanku 10, 100, kita mau buat satu rumah industri yang besar, itu harus diatur dalam legalitas dan harus diatur berbadan hukumnya dan harus terdaftar di Kemenkumham, dan itu harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi lanjut lagi. Nah, di sini modal usaha Kak. Kalau kita bilang modalku cuma 500.000, 1 juta. Nah, di sini ada sudah dibagikan bahwa modal di kurang dari 1M itu termasuk lebih dari 1M itu termasuk usaha mikro. Nah, dulu ditentukan cuma 50 juta. 50 juta itu modal tak sudah bisa lagi itu masuk skala usaha mikro. Nah, ketika di atas 1M sampai 5M, ini masuk dalam kategori kecil, dan sebaiknya kita memiliki berbadan hukum, memiliki akta pendirian dan dikelola dengan perusahaan di mana ada organisasinya di dalam. Lanjut. Nah, aspek resiko dan tingkat resiko. OSS membaca ketika kita masukkan modal kegiatan usaha tak apa. Dia memasukkan modal, kriterianya itu langsung terbaca. Oh, kegiatan ini, pelaku usaha ini ada resiko kegiatan usahanya adalah rendah, resiko kegiatan usahanya adalah menengah, dan ada juga dikatakan resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini ketika modal tak sudah sangat besar dan menghasilkan pasti menghasilkan dari kegiatan industri tak itu limbah yang mencemari lingkungan dan ada dampak juga terhadap orang sekitar, terhadap orang sekitarnya. Nah, adapun untuk kegiatan usaha tingkat resiko rendah, jenis perizinan berusahanya itu cukup nomor induk berusaha, Bapak Ibu. Nomor induk berusaha ini menjadi izin tak, bukti legalitas tak, bahwa saya ini sudah sudah memiliki izin. Nah, kemudian untuk resiko menengah, jenis perizinan berusahanya adalah nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Apa itu sertifikat standar? Sertifikat standar Pak ini adalah izin yang melalui verifikasi dinas perindustrian. Jadi resiko menengah rendah di sini Bapak Ibu, ada verifikasi yang terselip di dinas perindustrian, di mana kegiatan industri itu harus melalui SIINAS, ada namanya Sistem Informasi untuk Industri Nasional. Nah, SIINAS ini adalah milik daripada Kementerian Perindustrian. Nah, untuk kegiatan risiko tinggi, nomor induk berusaha, jenis perizinannya nomor induk berusaha dan izin. Nah, izin ini diterbitkan juga, semua ini izin perizinan berusaha diterbitkan melalui OSS. Nah, bentuk izinnya ini ada masuk lagi dalam verifikasi Kementerian Perindustrian untuk dicek apa-apa pemenuhan persyaratan yang harus kita lengkapi untuk melanjutkan kegiatan usaha.
Jadi untuk legalitas kegiatan usaha itu sangat penting, Bapak Ibu, sangat penting karena ketika kegiatan usaha itu tidak terdaftar di OSS, maka kami dan bidang perindustrian untuk mendata kegiatan IKM mana ini yang sudah memiliki izin, untuk kesulitan untuk melakukan pendataan siapa yang belum mendapat, siapa yang belum legalitasnya belum ada. Nah, untuk seperti bantuan-bantuan itu akan kesulitan kita untuk mendatanya. Lanjut. Nah, ini adalah alur proses daripada penerbitan perizinan berusaha. Pelaku usaha melakukan permohonan perizinan berusaha melalui OSS. Kemudian setelah kita masukkan persyaratan yang ditentukan adalah KTP, kita masukkan KTP, alamat di mana, berapa modalnya, itu akan masuk notifikasi ke pemohon untuk penerbitan perizinan tak. Nah, kemudian notifikasi tersebut melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan oleh penerbit perizinan berusaha, yaitu OSS. Kemudian notifikasi penerbit perizinan berusaha melalui OSS RBA ini akan muncul disetujui, kurang lengkap atau ditolak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi dari Kementerian Perindustrian yang dikatakan SIINAS akan kelihatan di sini pemenuhan persyaratan apa yang kita harus penuhi. Tapi itu semua akan kelihatan di sistem dan Bapak bisa melihat bahwa ini dan tetap mengkoordinasikan dengan kami, dengan PTSP. Nah, sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha ketika itu disetujui. Terus kalau kurang lengkap, sistem OSS menyampaikan permintaan untuk dilakukan melengkapi kekurangan apa yang belum terlampir pada pemenuhan persyaratan. Kemudian kalau ditolak, sistem OSS menyampaikan penolakan. Nah, ini semua Bapak Ibu, sistem OSS ini kan hal baru. OSS saya yakin karena kita semua yang ada di sini adalah pelaku usaha baru dan belum memiliki nomor induk berusaha, masih belum paham apa itu OSS. Kami dari PDP PTSP akan mendampingi pelaku usaha sampai terbit izin tak dan melakukan edukasi bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten untuk mendampingi sampai pada pemenuhan persyaratan di aplikasi Kementerian aplikasi SIINAS. Lanjut. Nah, ini penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, ini apa yang dikatakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ini adalah bentuk perizinan tak nih, perizinan. Kalau tadi nomor induk berusaha adalah tanda daftar. Tapi kalau untuk PBUku berlaku untuk kegiatan usaha yang risikonya tinggi dan menengah tinggi yang melalui verifikasi Dinas Perindustrian. Nah, ini adalah bentuk pemenuhan. Ini adalah perizinan berusaha bagi kegiatan usaha untuk produk pada saat pelaksanaan tahap operasional atau komersial. Nah, jadi PBUku-nya ini ada izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, penunjukan, registrasi, rekomendasi, sertifikasi, konsultasi, dan surat keterangan. Nah, ini pasti bingung, apalagi itu banyak kan mau dilengkapi, banyak sekali persyaratannya. Kami paham Bapak Ibu, Kementerian membuat aplikasi ini tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu bagaimana supaya legalitasnya itu tidak mesti lagi datang ke PTSP sebagai leading sektor perizinan. Tetapi kami hadir juga, ini adalah tugas kami untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah, saya menawarkan
satu pesan